Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Ibu Bapak, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, perseroan, serta hadirin yang kami hormati. Pertama-tama perkenankanlah kami untuk mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang hadir pada rapat. Rapat ini dilaksanakan sesuai dengan tata tertib yang berlaku berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 pasal 37 ayat 1 dan pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan. Saya selaku komisaris akan memimpin jalannya rapat ini berdasarkan surat penunjukan tanggal 22 Mei tahun 2024. Dengan ini saya menyatakan rapat telah resmi dibuka pada pukul 10:04 waktu Indonesia Barat. Perlu kami informasikan bahwa guna memenuhi ketentuan anggaran dasar perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam rangka penyelenggaraan rapat ini, Direksi Perseroan telah melakukan pemberitahuan rencana pelaksanaan rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Pemberitahuan mata acara rapat, pengumuman dan pemanggilan dilakukan oleh perseroan masing-masing pada tanggal 24 April 2024, 2 Mei 2024, dan 17 Mei 2024 melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web isi.ksei, dan situs web resmi perseroan. Selanjutnya, saya akan menanyakan kepada saudari notaris, apakah rapat ini telah memenuhi semua ketentuan rapat dan quorum sehingga rapat dapat mengambil keputusan yang mengikat? Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Berdasarkan pasal 14 ayat 1 huruf A, Anggaran Dasar Perseroan, rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Berdasarkan daftar hadir yang diberikan kepada kami oleh Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entricom, dapat saya laporkan bahwa pemegang saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini berjumlah 1.532.315.695 saham atau mewakili 87,5595640% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan saat ini, yaitu sebanyak 1.750.026.639 dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Dengan demikian, quorum yang disyaratkan telah dipenuhi, sehingga rapat ini dapat membicarakan serta berhak mengambil putusan yang sah dan mengikat berkenaan dengan hal-hal yang disebutkan dalam mata acara rapat. Demikian Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih. Terima kasih saudari notaris. Mengingat quorum rapat telah dipenuhi, maka rapat akan saya lanjutkan. Sebagaimana disebutkan dalam pemanggilan yang telah disampaikan kepada pemegang saham perseroan, mata acara yang akan dibicarakan dalam rapat hari ini terlampir dalam layar presentasi. Sedangkan mengenai ketentuan mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan tata cara penggunaan hak dari pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat adalah sebagaimana tercantum dalam tata tertib rapat. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, marilah kita mulai pembahasan mata acara rapat. Mata acara pertama rapat. Persetujuan
laporan tahunan perseroan, laporan tahunan pertanggungjawaban direksi, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Mata acara kedua rapat, pengesahan laporan keuangan perseroan yang memuat neraca dan perhitungan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang terhormat, oleh karena mata acara pertama dan kedua saling berkaitan, serta untuk membuat rapat ini berjalan sistematis, maka acara pertama dan kedua akan dilaksanakan sekaligus. Demikian juga penjelasan mengenai mata acara dan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan serta pengambilan keputusan dua mata acara tersebut akan diselenggarakan secara bersamaan. Selanjutnya, penjelasan mengenai mata acara pertama dan kedua tersebut akan disampaikan oleh Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 3 POJK nomor 15/2020 dan pasal 13 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan. Untuk itu saya persilakan Ibu Susan Faustin selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan laporannya. Terima kasih Bapak Andre. Sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 perihal rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka, terlebih dahulu saya akan menyampaikan kondisi umum perseroan. Sepanjang tahun 2023, Perseroan menerapkan serangkaian langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan keandalan operasional, mengoptimalkan pemanfaatan aset dan memperkuat strategi bisnis untuk pertumbuhan dan pengembangan di masa depan. Inisiatif-inisiatif ini dirancang secara cermat untuk diselaraskan dengan tujuan jangka panjang perseroan dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Perseroan menghadapi lingkungan operasi yang dinamis yang ditandai dengan perpaduan antara faktor eksternal yang menguntungkan dan tantangan internal. Meskipun menghadapi berbagai rintangan seperti keterlambatan dalam hal transshipment dan persaingan pasar yang ketat, Perseroan menunjukkan ketahanan bisnis yang kuat, mempertahankan kinerja yang positif, dan terus melaju mencapai target keuangan dan operasional. Kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan dinamika pasar yang terus berubah dan melaksanakan inisiatif strategis yang berlandaskan kecepatan dan ketepatan serta komitmen perseroan terhadap keberlanjutan jangka panjang. Selanjutnya, pemaparan tentang kinerja operasional dan ikhtisar keuangan perseroan untuk tahun buku 2023. Berikut adalah laporan secara garis besar serta informasi terkait kinerja perseroan dan ikhtisar keuangan perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah tersedia pada laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan yang telah dipublikasikan pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. Di tahun 2023, Perseroan mengalami penurunan pada volume pengangkutan, yaitu sebesar 16,7 juta metrik ton pada tahun 2023, dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu sebesar 34,4 juta metrik ton. Sejalan dengan penurunan pada hal tersebut, pendapatan usaha perseroan juga mengalami penurunan, yaitu sebesar 63,2 juta dolar pada tahun 2023, dibandingkan dengan 88,4 juta dolar pada tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh jumlah kapal tug and barge serta floating crane yang lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Biaya langsung perseroan termasuk biaya teknis, biaya komersial, dan depresiasi tercatat turun 28,7% dari 61,9 juta dolar pada tahun 2022 menjadi 44,2 juta dolar pada tahun 2023, seiring dengan peningkatnya harga bahan bakar dan lain-lain, serta peningkatan pada permintaan long haul shipment di tahun 2023. Dari jumlah pendapatan tersebut, segmen barging memberikan kontribusi sebesar 97,5% pendapatan 61,6 juta dolar dan segmen floating crane memberikan kontribusi sebesar 2,5% yakni sebesar 1,6 juta dolar. Jumlah aset tercatat meningkat 17,1% dari 211 juta dolar pada tahun 2022 menjadi 247,1 juta dolar pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh peningkatan aset lancar seiring jumlah kas dan setara kas yang lebih tinggi.
Jumlah liabilitas perseroan meningkat 45,7% dari 24,9 juta dolar pada tahun 2022 menjadi 36,3 juta dolar pada tahun 2023, disebabkan oleh penurunan liabilitas jangka pendek sebesar 21% dari 15,9 juta dolar pada tahun 2022 menjadi 12,5 juta dolar pada tahun 2023. Dan peningkatan liabilitas jangka panjang sebesar 163,5% dari 9 juta dolar pada tahun 2022 menjadi 23,8 juta dolar pada tahun 2023. Jumlah ekuitas meningkat sebesar 13,3% dari 186,1 juta dolar pada tahun 2022 menjadi 210,8 juta dolar pada tahun 2023. Terutama dikarenakan peningkatan laba ditahan sebesar 19,7% dari 124,6 juta dolar pada tahun 2022 menjadi 149,2 juta dolar pada tahun 2023 yang diperoleh dari laba tahun berjalan. Kas dan setara kas yang dihasilkan di tahun 2023 meningkat sebesar 47% dari 100 juta dolar pada tahun 2022 menjadi 148,3 juta dolar pada tahun 2023. Dikarenakan hal-hal tersebut, perseroan mencatatkan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 24,6 juta dolar pada tahun 2023 dibandingkan dengan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 25,1 juta dolar pada tahun 2022. Selanjutnya, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris akan disampaikan oleh Bapak Andre sebagai pemimpin rapat. Terima kasih Ibu Susan Faustin. Pak pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, dengan ini kami akan menyampaikan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Dewan Komisaris menghargai upaya tim manajemen dalam menghadapi situasi bisnis yang bergejolak dengan tetap menjunjung tinggi tujuan strategis perseroan dengan membina kolaborasi baik di dalam organisasi maupun dengan pemangku kepentingan eksternal. Perseroan memanfaatkan sinergi untuk mengoptimalkan kemampuan operasional dan memitigasi risiko secara efektif. Selain itu, Dewan Komisaris mengapresiasi perseroan yang gesit dalam menjalankan strategi-strategi yang telah direncanakan sepanjang tahun 2023, sehingga mampu memanfaatkan peluang yang ada. Dewan Komisaris dan Direksi optimis dengan prospek usaha dan potensi pertumbuhan perseroan di tahun mendatang. Kami percaya bahwa dengan pemanfaatan aset perseroan yang efektif dan implementasi inisiatif strategis yang konsisten, termasuk akuntabilitas kinerja dan rasionalisasi bisnis, perseroan berada dalam posisi yang tepat untuk mempercepat laju pertumbuhannya. Dewan Komisaris menilai perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance dan mematuhi setiap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Komunikasi antar organ good corporate governance terpelihara dengan baik dengan adanya pertemuan berkala untuk terus mengikuti perkembangan perseroan dalam mencapai tujuan dan targetnya. Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris melaksanakan kewajiban pengawasannya dengan memberikan saran dan bimbingan kepada direksi yang dibantu oleh Komite Audit Resiko dan Compliance dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Seluruh komite secara konsisten menunjukkan kontribusi dan dalam memberikan rekomendasi dan masukan kepada Dewan Komisaris. Penjelasan dan peranan terkait masing-masing komite dapat dilihat dalam laporan tahunan dan website perseroan. Demikianlah kami sampaikan laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Selanjutnya, kami mengajukan kepada rapat untuk dapat menyetujui usulan mata acara berikut. Mata acara pertama rapat, menyetujui dan menerima dengan baik laporan tahunan perseroan, laporan tahunan pertanggungjawaban direksi,
dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Mata acara kedua rapat mengesahkan laporan keuangan, konsolidasian dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro dan Handayani dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam laporan nomor 0,0019/3 tertanggal 25 Maret 2024 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab atau equit at discharge sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Berkaitan dengan mata acara pertama dan kedua, apakah terdapat pertanyaan mengenai penjelasan tersebut? Baik, ada pertanyaan dari pemegang saham Ben Sucipto selaku pemegang 100 saham. Pertanyaannya adalah mohon penjelasan di CALK 20 COGS atau HPP memasukkan depresiasi yang turun dari 20,19 juta dolar di 2022 menjadi 12,51 juta dolar. Apa saja yang menjadi penyebabnya? Terima kasih. Penurunan depresiasi disebabkan karena MBSS melakukan penjualan tuck and barge-nya selama tahun 2023. Udah cukup? Oke, apakah udah cukup? Oke, saya lanjutkan. Oke, karena tidak terdapat pertanyaan lagi berkaitan dengan mata acara pertama dan kedua, maka kami mengajukan kepada rapat untuk menyetujui usulan keputusan sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya. Bagi yang tidak setuju atau absen, harap mengangkat tangan. Oke. Selanjutnya kami persilakan saudari notaris untuk menyampaikan hasil perhitungan suara ya. Untuk hasil pemungutan suara mata acara 1, suara yang hadir 1.532.315.669 seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Suara yang tidak setuju 0, suara abstain 439.444. Suara setuju menjadi 1.531.876.251 sehingga total suara setuju menjadi 1.532.315.699. 695. Untuk mata acara 1,
itu Pak menjadi usulan telah disetujui lebih dari setengah atau 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah. Maka demikian usulan tersebut telah disetujui dalam rapat. Nah, yang mata acara kedua Pak, itu hasil pemungutan mata acara kedua adalah suara hadir sama seperti yang telah saya bacakan, 1.532.315.695. Suara yang tidak setuju 0, suara yang abstain 439.444. Suara setuju menjadi 1.531.876.251. Jadi total suara setuju menjadi 1.315.695. Sama Pak, seperti yang tadi, usulan yang mata acara kedua telah disetujui lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham yang dengan suara yang sah. Maka dengan demikian usulan tersebut telah disetujui dalam rapat. Demikian rapat kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih Saudari Notaris. Dengan demikian rapat menyetujui dan mengesahkan usulan keputusan tersebut. Mari kita lanjutkan dengan mata acara ketiga rapat, yaitu persetujuan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Untuk mata acara ketiga ini saya persilakan Ibu Susan Faustin untuk menyampaikan penjelasannya. Terima kasih Bapak Andre. Di tahun 2023, perseroan mencatatkan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 24,6 juta dolar. Dengan pertimbangan kondisi saat ini, serta untuk memastikan kelancaran keberlanjutan usaha perseroan dan menjaga stabilitas arus kas ke depannya, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengusulkan untuk menyetujui tidak adanya pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan seluruh laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 ditetapkan sebagai laba ditahan. Demikian usulan mata acara ketiga yang telah kami sampaikan. Selanjutnya, acara saya serahkan kembali kepada Bapak Andre selaku pemimpin rapat. Ya, terima kasih Ibu Susan Faustin. Berkaitan dengan usulan mata acara ketiga, apakah ada pertanyaan mengenai usulan tersebut? Jika memang ada, silakan Ibu dan Bapak mengajukannya sesuai dengan tata cara yang sama seperti sebelumnya. Karena tidak ada pertanyaan lagi, kami mengajukan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk menyetujui usulan keputusan mata acara ketiga. Bagi yang tidak setuju atau abstain, harap mengangkat tangan. Selanjutnya, kami persilahkan Saudari Notaris untuk menyampaikan hasil perhitungan suara. Hasil pemungutan suara mata acara ketiga Pak, jumlah suara yang abstain terhadap usulan keputusan mata acara ketiga adalah sejumlah 0 saham mewakili 0. Jumlah suara yang sah yang dikeluarkan oleh rapat, yang tidak setuju terhadap usulan keputusan mata acara ketiga ini juga 0 saham mewakili 0%. Jumlah suara saham yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. Suara yang setuju berarti semuanya, yaitu 1.532.315.695 saham atau 100% dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat ini. Oleh karena usulan untuk mata acara ketiga telah disetujui lebih dari setengah atau 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah, maka dengan demikian usulan tersebut telah disetujui dalam rapat. Demikian rapat kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih Saudari Notaris. Merujuk kepada hal tersebut di atas, maka rapat menyetujui usulan keputusan mata acara ketiga tersebut.
Kita lanjutkan dengan mata acara keempat rapat, yaitu penunjukan serta penetapan akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2024. Untuk mata acara keempat ini saya persilakan Ibu Susan Faustin untuk menyampaikan penjelasannya. Terima kasih Bapak Andre. Perseroan mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro dan Handayani yang telah mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, sampai saat ini kami masih dalam tahap diskusi dalam berharap pemilihan akuntan publik independen yang akan ditunjuk untuk melakukan audit laporan keuangan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Hal ini dimaksudkan agar dapat diperoleh akuntan publik independen yang memiliki kriteria sesuai dengan kebutuhan perseroan. Karenanya, terkait dengan hal tersebut, kami mengusulkan kepada rapat untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk akuntan publik dan atau kantor akuntan publik independen yang berpengalaman, kredibel dan terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit atas laporan keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dan usulan dari direksi dan komite audit resiko compliance perseroan. Demikian usulan mata acara ketiga yang telah kami sampaikan. Selanjutnya, acara saya serahkan kembali kepada Bapak Andre selaku pemimpin rapat. Terima kasih Ibu Susan Faustin. Berkaitan dengan usulan mata acara keempat, apakah ada pertanyaan mengenai usulan tersebut? Ya. Karena tidak ada pertanyaan lagi, kami mengajukan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk menyetujui usulan keputusan mata acara keempat. Bagi yang tidak setuju atau abstain, harap mengangkat tangan. Selanjutnya kami persilakan Saudari Notaris untuk menyampaikan hasil perhitungan suara. Hasil pemungutan suara mata acara keempat, suara yang hadir seperti yang saya sudah bacakan, suara yang tidak setuju 609.299 atau 0,0397633%. Suara abstain 0 atau 0%, suara yang setuju menjadi 1.531.706.396. Total suara setuju menjadi 1.531.706.396. Oleh karena usulan mata acara keempat ini telah disetujui lebih dari setengah atau 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah, maka dengan demikian usulan tersebut telah disetujui dalam rapat. Demikian rapat kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih Saudari Notaris. Dengan demikian rapat menyetujui usulan keputusan mata acara keempat tersebut. Kita lanjutkan rapat dengan mata acara kelima rapat, yaitu penentuan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024. Sesuai dengan pasal 96 ayat 1 dan pasal 113 Undang-Undang Perseroan Terbatas, penetapan gaji dan atau tunjangan direksi dan Dewan Komisaris tetap akan diputuskan dalam rapat. Namun kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Oleh karena itu kami mengusulkan sebagai berikut. Besaran remunerasi Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun 2023 atau akan disesuaikan berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Kedua,
mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran remunerasi direksi perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Apakah ada pertanyaan mengenai usulan mata acara kelima rapat ini? Ada. Oke. Karena tidak ada pertanyaan lagi, kami mengajukan kepada rapat untuk menyetujui usulan mata acara rapat kelima ini. Bagi yang tidak setuju atau abstain, harap mengangkat tangan. Oke. Selanjutnya kami persilakan Saudari Notaris untuk menyampaikan hasil perhitungan suara. Hasil pemungutan suara mata acara kelima adalah sebagai berikut. Suara yang hadir seperti yang saya sudah bacakan tadi. Suara yang tidak setuju sebanyak 609.299 suara atau 0,0397,633%. Suara abstain 0 atau 0%. Suara yang setuju menjadi 1.531.706.396. Total suara setuju menjadi 1.531.706.396 suara. Oleh karena atau 99,9602367%. Oleh karena usulan untuk mata acara kelima telah disetujui lebih dari setengah atau 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah, maka dengan demikian usulan tersebut telah disetujui dalam rapat. Demikian rapat kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih Saudari Notaris. Dengan demikian rapat menyetujui usulan keputusan mata acara kelima tersebut. Para pemegang saham dan atau kuasanya yang terhormat, bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan sesuai dengan anggaran dasar perseroan, tidak ada usulan lain dalam rapat, maka kami menyimpulkan bahwa rapat dapat kami nyatakan selesai. Dan selanjutnya kami mengusulkan rapat memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada direksi perseroan untuk melakukan segala tindakan berhubungan dengan keputusan rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada pembuatan atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan keputusan rapat ini. Dengan demikian kita dapat menutup rapat ini secara resmi pada pukul 10:35 waktu Indonesia Barat. Acara ini saya serahkan kembali ke MC. Terima kasih.